Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, malam ini saya mau share masih tentang the principle of power, dimana kita bisa terkait untuk kita memimpin orang. Kita harus belajar bagaimana cara mempengaruhi mereka. Dimana di sini saya bahas terkait untuk kenali musuhmu. Jika kita mengenali musuh dan mengenal diri kita sendiri, kita tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Seperti itu. Dimana terdapat seorang pejabat kekaisaran yang memang bernama Wang Zian. Ia adalah orang yang memang bijaksana, yang cerdas dan memiliki visi yang jauh ke depan. Wang Zian ini bekerja sebagai penasehat kepercayaan kaisar dalam masa pemerintahan dinasti Han. Suatu hari sebuah kerajaan tetangga menyatakan niatnya untuk menyerang wilayah kekaisaran Han. Kaisar yang cemas meminta saran dari Wang Zian tentang bagaimana menghadapi ancaman tersebut. Bagaimana Wang Zian ini bijaksana untuk menyarankan bahwa sebelum mengambil tindakan itu, mereka harus lebih dulu mengenali musuh mereka yang memang dengan baik. Dengan memahami karakteristik, motivasi, strategi kerjaan itu, Wang Zian ini yakin bahwa kekaisaran itu akan lebih dapat menemukan celah yang dimana ini mengajukan strategi untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari musuh-musuhnya seperti itu. Dimana dengan memahami yang mendalam tentang musuh, kita dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dan bijaksana untuk mempengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik. Untuk mempengaruhi mereka itu sesuai dengan fisik untuk yang merugikan mengenali musuh adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai pengaruh yang lebih besar dalam mencapai tujuan kita. Dalam kehidupan, terkadang kita dihadapkan pada situasi yang memang memerlukan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Salah satu kunci penting untuk mempengaruhi orang ini, mencapai orang ini lebih ke positif dan efektif dalam mengenali musuh dengan baik. Sebelum kita mengambil tindakan, kisah tentang Wang Zian ini dari Tiongkok kuno yang mengajarkan bahwa pentingnya strategi ini adalah panduan untuk mengenali musuh sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain dengan bijaksana. Yang pertama, lakukan prasangka dengan kejahatan, yang artinya sebagai langkah pertama kita harus berusaha untuk menghapus prasangka dan pandangan negatif terhadap musuh potensial. Dan pandangan negatif terhadap musuh potensial, ingat bahwa dalam dunia yang kompleks ini terkadang banyak faktor yang terbentuk yang memang menjadi seperti mereka, seperti itu. Yang kedua, lakukan penelitian mendalam. Sama seperti Wang Zian yang melakukan penelitian tentang kerajaan tetangga itu, sebuah raja mengumpulkan informasi. Kita juga harus mempelajari budaya, nilainya seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana berbicara dengan orang yang mengenali musuh. Jalinlah kita hubungan yang memang dengan orang lain itu, yang selalu berinteraksi dengan musuh kita, mendengarkan ceritanya dari orang-orang, mengenal mereka secara pribadi, dapat
dapat mengenal mereka secara pribadi dan memberikan wawasan lain mendalam tentang kepribadian dan karakter musuh kita. Keempat, bagaimana kita bisa mengamati tindakan dan perilaku, perhatian dan tindakan perilaku musuh kita dengan cermat. Kita amati pola tindakan mereka, cara berbicaranya, cara berinteraksinya orang lain, itu yang membantu kita memahami niat dan tujuan mereka secara lebih baik. Yang kelima adalah memahami motivasi dan ambisi. Setiap orang memiliki motivasi dan ambisi yang mendorong tindakan untuk memahami apa yang ingin dicapai oleh musuh kita, dan kita mendorong mereka untuk bertindak seperti apa. Yang keenam, analisa kelemahan dan kelebihan. Melalui penelitian dan observasi, identifikasi kelemahan dan kelebihan musuh kita, ketahui apa yang mempengaruhi mereka dan apa yang membantu atau menghambat tujuan mereka. Yang ketujuh, tetap berpikir secara rasional dan objektif. Selama mengenali musuh, kita penting untuk tetap berpikir rasional dan objektif. Hindari membiarkan emosi atau dendam menghalangi proses pemahaman yang objektif. Kedelapan, jangan sampai terbawa ego, dimana tetap rendah hati. Jangan sampai terbawa ego saat berurusan dengan musuh. Kita harus siap menerima bahwa kemungkinan hal-hal yang tidak kita ketahui atau mungkin kita salah dalam penilaian. Yang kesembilan, gunakan informasi dengan bijak. Setelah kita mengenali musuh dengan baik, gunakan informasi ini dengan bijak dalam mencapai tujuan dan mempengaruhi mereka. Temukan cara-cara cerdasnya itu seperti apa, dan taktisnya, manfaatkan kelemahan atau untuk mendekati mereka dengan cara yang menguntungkan. Jadilah pemimpin yang menginspirasi. Dengan memahami musuh dengan baik, kita dapat mengambil langkah-langkah cerdas dan bijak untuk mempengaruhi mereka tanpa harus terlibat dalam konflik yang memang merugikan. Itu aja yang dapat saya sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.